Udah Pak baca ya Pak? Dah. Itu apa dibaca? Ngapain harus baca pula? Nggak berapa tahu nanti bayangan jawabannya. Ya Pak, mulai Pak ya. Bentar dulu. Oke. Gambar baju ini aja nggak apa kan? Apa-apa. Dah. Oke. Assalamualaikum Pak Armen. Salam, Bu Nanda, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi begitu Pak, sesuai dengan yang semalam sudah saya sampaikan kepada Bapak, bahwa hari ini kita akan melakukan wawancara. Ya. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus etika moral, dilema etika moral ya, atau bujukan moral? Ya, pertama terima kasih Bu Nanda atas kesempatan yang diberikan juga untuk kita melakukan tanya jawab terkait dengan tugasnya ya. Nah, terkait dengan pertanyaannya tadi, bagaimana mengidentifikasi masalah etika moral ya, dilema etika gitu ya, atau bujukan moral gitu ya. Nah, sebetulnya itu kan kita harus dulu mendudukan permasalahan itu karena itu menyangkut hal-hal yang menyangkut dengan kewajiban dan larangan sebetulnya. Dari satu sisi ada hal-hal yang bersifat kewajiban, tapi dari satu sisi ada yang akibat dilema tadi ada larangan-larangan yang jadinya dilaksanakan. Jadi itu masalahnya, itu yang menjadi dilema. Nah, bagaimana mengidentifikasinya? Nah, tentu saja kita harus tahu dulu permasalahannya apa begitu. Kenapa seseorang, kalau kita sekarang berbicara dilema etika moral seperti itu, tentu kita lebih pas kepada guru kita contoh misalnya. Bagaimana kita sebagai kepala sekolah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dilema seperti itu ya, yang dialami oleh guru-guru kita lah. Nah, kenapa ada dilema ya? Karena ada pilihan di antara hal-hal yang memang merupakan kewajiban atau memang dilema di antara hal-hal yang salah begitu ya. Artinya dilema itu kan pilihan. Nah, kalau soal mengidentifikasi ya itu tadi kita harus tahu dulu kenapa seseorang itu mengalami dilema. Tentu kita harus tahu dulu permasalahannya antara satu masalah dengan masalah lain. Kita telusuri dulu, kita tanya dulu masalah yang satu apa, masalah yang satu lagi apa. Nah, sehingga kita dengan tahu permasalahan yang dua itu, nah sementara dari satu sisi kita harus mengambil keputusan, nah dengan menelusuri, mengidentifikasi, mencari tahu permasalahan yang satu dengan yang satu lagi, maka di mana keputusan harus diambil yang menyebabkan dilema tadi, maka keputusan yang akan diambil tadi tentu saja merupakan diusahakan keputusan yang tepat. Karena bagaimanapun juga keputusan itu harus diambil misalnya. Nah, seperti itu. Jadi identifikasinya ya seperti itu. Kita telusuri dulu permasalahannya antara satu dengan yang satu lagi itu. Setelah tahu kita permasalahannya bagaimana duduk permasalahannya. Nah, sehingga nanti dengan mengetahui masalahnya kita bisa mengambil keputusan di antara dua tersebut. Nah, tentu saja keputusan yang kita ambil itu tentu saja keputusan yang paling sedikit, kalau dalam agama itu mudaratnya gitu ya. Nah, yang artinya semuanya bisa berjalan tapi tanpa menimbulkan mudarat yang lebih yang lebih jauh, yang lebih banyak terhadap kedua pilihan itu. Nah, gitu. Baik, Pak. Pertanyaan kedua, Pak ya. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, itu tadi. Tentu kita panggil dulu gurunya. Ya, contohnya gini lah di sekolah kita, di sekolah sini lah. Ada guru yang hari ini ngajar. Nah, tiba-tiba dia
minta izin ya karena alasan sakit misalnya, apapun sakit, bisa dia sendiri, bisa dia orang tuanya, bisa anaknya. Nah, itu kan dua hal-hal yang sama-sama benar ya, yang dari satu sisi dia mengajar, kewajibannya juga kewajiban, dari satu sisi menjaga anak, menjaga istri, menjaga suami, menjaga orang tua yang sakit itu juga kewajiban. Nah, itu yang kita sebut dilema tadi. Dua-duanya sama kewajiban, tapi dua-duanya harus, salah satunya harus diambil keputusan. Artinya di antara dilema yang baik-baik itu tetap ada nanti sebuah larangan yang juga dilakukan gitu ya. Larangan apa? Kalau dia misalnya diberikan izin untuk meninggalkan pelajaran, menunggu orang tuanya yang sakit, anaknya, istrinya, suaminya, berarti ada larangan yang dia langgar juga. Larangan apa? Untuk meninggalkan sekolah. Nah, kan gitu dilemanya. Nah, kalau itu yang terjadi, tentu saja kita panggil gurunya dulu, kita ya tanya tadi, mengidentifikasi permasalahannya apa, nanti kita pertimbangkan mana yang memang betul-betul urgent ya, yang betul-betul tingkat kearjenannya, tingkat kedaruratannya paling tinggi. Nah, tentu itu yang kita pertimbangkan. Ya, kita beri izin untuk itu. Misalnya kalau tadi dilema guru, kita di sekolah ini ada yang seperti itu kasusnya, dari satu dia ada jam pelajaran, sementara dari satu sisi ada yang sakit yang membuat dia harus meninggalkan tugasnya. Nah, tentu secara kemanusiaan, secara sosial, tentu kita akan memberikan izin untuk menemani atau mengawani yang sakit ini, dengan syarat dia meninggalkan tugas untuk tugasnya yang di sekolah untuk anak-anak begitu. Oh, baik Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, kalau soal prosedur ya seperti biasa kepada guru-guru, teman-teman yang mungkin akan mengalami hal-hal seperti itu, selalu kita sampaikan. Kalau ada hal-hal seperti itu diinformasikan kepada kepala sekolah. Kemudian kalau ada yang nanti diperlu dengan bukti fisik untuk menyampaikan permohonan izin segala macam, nah itu juga ditindaklanjuti. Karena apa? Karena bisa saja antara dua peristiwa ini, antara dua kejadian yang membuat dilema ini terjadi, bisa saja kejadiannya kan mendadak. Nah, kalau ada hal seperti itu, ya tetap kita prosedurnya tetap memberitahu kepada kepala sekolah tentang apa yang terjadi, yang menyebabkan terjadinya dua pilihan itu. Nah, nanti kalau misalnya perlu hal-hal yang berupa bukti fisik, misalnya izin, ya nanti disampaikan menyusul. Itu kalau sifatnya tiba-tiba. Nah, kalau misalnya sifatnya jauh-jauh hari bisa diantisipasi atau sudah diketahui permasalahan itu, nah tentu kita jauh-jauh hari menyarankan pada guru untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah, menyampaikan permasalahannya, sehingga sebelum itu dilaksanakan antara dua permasalahan itu, kita jauh-jauh hari sudah bisa mengantisipasinya, seperti itu. Baik Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, efektifnya hal-hal yang paling efektif ya tentu saja memberikan kesempatan atau keputusan kepada pada yang melakukan itu dengan penuh tanggung jawab begitu. Artinya dengan keputusan yang saya berikan kepada guru misalnya dalam hal memilih di antara dua hal yang sama-sama benar tadi, efektivitasnya yaitu tadi mereka diberi tanggung jawab juga. Artinya dengan pilihan-pilihan itu tanggung jawab yang dua itu tetap harus dilaksanakan. Karena dilema itu kan sebetulnya itu tadi antara kewajiban dengan larangan-larangan. Nah, dari satu sisi pada saat dia harus melakukan kewajiban di sekolah, sementara satu sisi dia juga ada kewajiban yang lebih penting misalnya karena orang tuanya sakit. Nah, maka dengan ada dua hal tersebut, efektivitas yang kita lakukan ya itu tadi tetap dua-duanya harus bisa terlaksana ya, dengan tentu saja memberikan alternatif terhadap misalnya tugas-tugas yang ditinggalkan begitu ya, memberikan tugas kepada siswa sementara dia juga bisa
menemani orang tua atau siapa yang sakit. Jadi itu akan lebih efektif saya pikir, karena dengan memberikan solusi seperti itu, kalau ada kasus-kasus seperti ini tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar baik antara dua kejadian itu misalnya, atau misalnya kalau kita sebut tadi yang satu tugas, yang satu menjaga orang tua misalnya. Jadi dua-duanya sih bisa jalan juga ya, seperti itu. Jadi akan lebih efektif, tetap efektif. Baik Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Ya, tantangan itu pada dasarnya itu saja. Selama itu memang memang benar ada, saya pikir tantangan itu hampir tidak ada yang saya alami. Karena bagi saya selama itu memang benar adanya, ya, dan itu tidak dibuat-buat, tidak ada. Karena memang dari satu sisi kan kita melihat juga masalah kemanusiaannya seperti itu. Jadi hampir tidak ada tantangan lah kalau memang sama-sama, namanya dilema ya. Kalau dilema itu ya salah satu harus dipilih ya, kita tidak mungkin melarangnya begitu ya. Nah tadi solusinya ya seperti tadi, tetap dua-duanya berjalan. Mungkin tingkat kewajiban yang harus ditunaikannya agak berbeda gitu ya. Kalau orang tua diutamakan dulu, kalau belajarnya ya tetap bisa belajar tapi dengan memberikan tugas. Jadi saya pikir nggak ada tantangan, karena bagi saya menolong orang itu ya dengan agama kita, bagaimana manusia itu yang paling berguna bagi orang lain, itu yang paling penting. Jadi dengan memberikan kebijakan kepada orang-orang atau teman-teman guru yang memang dalam menghadapi permasalahan-permasalahan atau dilema seperti itu, ya tidak ada tantangannya sih. Yang penting guru yang bersangkutan juga bisa memahami bahwasannya konsekuensi-konsekuensi dari apa yang diberikan itu juga dia harus tahu juga gitu. Baik Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau masalah tahapan atau timeline atau tahapan atau langkah-langkah penyelesaian itu kan sifatnya relatif saja, ya, karena kasus-kasus dilema etika moral seperti itu kan bisa saja terjadi mendadak begitu ya. Nah, bisa juga terjadi jauh-jauh hari permasalahan itu, tapi eksekusinya, pelaksanaannya jauh-jauh hari gitu. Tapi kalau ada hal yang mendesak, saya pikir tidak ada tahapan-tahapan prosedur karena ini sifatnya kan emergensi, mendesak. Kalau ada hal yang seperti itu yang membuat dilema itu tiba-tiba, ya saya pikir bagaimana SOP-nya, timeline segala macam, ya enggak, tinggal dipanggil orangnya atau orangnya datang, kemudian kita diskusi, kita cari permasalahannya kayak apa, ya kemudian kita ambil keputusannya seperti yang sudah disampaikan tadi. Nah, kalau memang dilemanya ini sudah teridentifikasi jauh-jauh hari, sudah diinformasikan jauh-jauh hari, tapi pelaksanaannya belum dalam waktu dekat misalnya, nah saya pikir tidak ribet juga lah, tidak terlalu rumit juga. Yang penting sudah tahu permasalahannya seperti apa, kemudian kapan itu terjadi, dilaksanakan pilihan-pilihan itu, ya tinggal kita menyepakatinya apa hal-hal yang memang harus disiapkan oleh guru, kalau kita berbicara guru ya, terkait dengan pada saat itu dieksekusi nanti ya. Jadi tinggal kita mengkomunikasikan dengan gurunya, kalau nanti sudah dilaksanakan yang ini, maka harus melaksanakan ini, seperti itu. Nah, jadi jauh-jauh hari kita sudah antisipasi, kita bicarakan apa-apa yang seharusnya dilakukan terhadap dua hal yang memang harus dipilih salah satunya. Begitu aja. Baik Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada seseorang yang membantu gitu? Tidak ada yang bantu. Bantunya cuma ya karena itu aja. Kita berpikir
guna kita hidup di dunia kan salah satunya di samping untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bagaimana bisa membantu orang lain, gitu aja. Jadi dengan prinsip gitu, tidak perlu orang lain, yang penting saya memahaminya. Dengan membantu orang, dengan memudahkan urusan orang, ya tentu nanti Allah juga akan mempermudah urusan kita. Jadi tidak ada orang yang mendorong, yang menyebabkan saya harus memberikan sesuatu keputusan hal-hal yang menyangkut dilematis. Karena prinsipnya itu aja, bagaimana bisa membantu orang, ya itu aja. Baik Pak, pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, memang kadang-kadang serba salah juga kadang-kadang, yaitu ya dari satu sisi kita terkait dengan tugas dan kewajiban tadi, ya. Sementara dari satu sisi juga ada tugas kewajiban yang lain yang harus juga sama-sama penting juga. Nah, jadi dilemanya itu ya, saya pikir bagaimanapun juga saya pikir itu tidak apa ya, pertanyaannya apa tadi? Nanti dipotong lagi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan? Ya, itu tadi pembelajarannya, itu tadi kadang-kadang dengan hal-hal dilema itu kita memikirkan gitu ya, dua sisi tersebut ya. Ada hal yang apa ya, dari satu sisi ada kewajiban yang memang ditinggalkan, satu sisi ada kewajiban yang memang harus dilaksanakan. Jadi ya tidak ada masalah sih, saya pikir selama ini berjalan aja gitu. Baik Pak, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, berakhir pula sesi wawancara saya dengan Bapak. Saya selaku guru di sini berterima kasih kepada Bapak atas dukungannya, dan Bapak sudah menyempatkan waktu memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mewawancari Bapak. Terima kasih Pak Armen. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dia yang apa-apa itu, yang Ya, Pak. yang apa, yang terakhir barusan itu gitu.